Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini. Anak-anak ibu semua, anak-anak ibu sudah melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, 4 hari. Dan ini adalah hari kelima. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, anak-anak ibu sudah mendapatkan bermacam materi. Pada hari ini, ibu pun akan memberikan kalian satu materi. Apa itu materinya? Tahu perundungan? Yap. Yang tahu perundungan, ibu kasih 2 jempol. Kalau yang tidak tahu, ibu kasih kata lain dari perundungan. Bully? Tahu bully? Yes, pasti tahu semuanya. Oke, itu materi kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi kita, perkenalkan, nama ibu Eka Mulyani, biasa dipanggil dengan Ibu Eka. Ibu mengajar bimbingan dan konseling. Jadi, silahkan anak-anak ibu nanti yang bukan memiliki masalah sih, yang butuh dengan pelayanan BK, datang ke ruang BK. Jangan takut ke ruang BK. Next, kita ke materi kita pada hari ini. Perundungan atau bullying. Apa sih perundungan atau bullying itu? Ayo, siapa yang tahu? Perundungan merupakan tindakan yang direncanakan untuk diulang-ulang dalam waktu relatif yang lama. Tujuannya untuk menyakiti seseorang. Jadi, tindakan yang direncanakan, yang dilakukan berulang-ulang untuk menyakiti seseorang. Paham? Sekarang ibu akan memberikan kalian 3 contoh. Contoh pertama. Ada seorang anak di dalam kelas, di dalam lokal, dengan sengaja menjegal kawannya yang mau lewat, sehingga kawannya terjatuh. Lalu apa yang terjadi? Semua orang yang ada di kelas itu menertawakan dia karena dia jatuh. Besoknya dia melakukan hal yang sama juga. Ketika kawannya jalan, dijegalnya lagi, jatuh lagi, tertawa lagi. Jadi dia ditertawakan. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Ada seorang anak dengan sengaja dia mengumpulkan beberapa orang teman. Kemari. Lalu apa katanya? Jangan deket-deket itu tuh, anak itu. Dia orang miskin. Nanti kita ketularan miskin. Atau, jangan deket-deket anak itu tuh. Dia bau. Nanti kita ketularan bau. Besoknya, dia kumpulkan lagi orang yang lain. Dia mengatakan hal yang sama. Itu contoh kedua. Contoh ketiga. Ada seorang anak, ketika temannya lewat, mohon maaf, mungkin temannya memiliki ketidaksempurnaan fisik. Mungkin kakinya sedikit pincang, atau mungkin badannya yang gemuk, atau mungkin tangannya yang tidak sempurna, atau yang lainnya. Nah, ketika teman tersebut lewat, dengan sengaja dia ngomong ke kawan-kawan selokal, minggir, ada si pincang lewat. Minggir, si gendut lewat. Besoknya dia melakukan hal yang sama. Minggir, ada si pincang lewat. Minggir, ada si sela lewat, atau apalah kekurangan pada fisiknya. Nah, dari 3 contoh tersebut, kira-kira mana contoh dari perundungan atau bully? Apakah 1? Apakah contoh 2? Atau contoh 3?
Ya, yang jawab contoh nomor 1 benar. Yang jawab contoh nomor 2 juga benar. Kemudian, yang jawab nomor 3 benar juga. Artinya apa? Contoh yang Ibu berikan 3 tadi, semua merupakan contoh dari bully atau perundungan. Contoh pertama, itu adalah bullying fisik. Apa fisik? Karena dia menjegal kawan sehingga jatuh, atau dia mendorong kawan sehingga jatuh, atau dia meninju kawannya. Nah, itu bullying fisik. Paham ya? Kemudian, contoh nomor 2. Ketika seseorang mengumpulkan kawannya, kemudian dia mengatakan, jangan dekat si Anu tuh orang miskin, nanti kita ikut miskin. Atau jangan dekat si itu, dia orangnya kuper ini semuanya. Itu adalah contoh bullying sosial. Ya, kalian berusaha untuk agar dia merasa malu. Nanti dia minder. Nah, kemudian yang ketiga, yang contoh ada seseorang lewat temannya yang memiliki kekurangan fisik, mungkin fisiknya tidak sempurna, apakah dia sedikit pincang atau badannya yang gendut, lalu dia dengan sengaja ngomong, si gendut lewat, si pincang lewat. Itu bullying verbal, kata-kata. Pernah dengar kata body shaming? Nah, itu punya undang-undang hukumnya loh. Nah, dari 3 tadi, baik itu bullying fisik, bullying sosial, ataupun bullying verbal, itu sering sekali terjadi di kalangan pelajar. Benar kan? Menjegal teman, mendorong teman, meninju teman, kemudian menggosip, mengatakan dia seperti ini, dia seperti ini. Kemudian menghina teman yang memiliki kekurangan secara fisik. Gendutkah dia? Atau kadang mungkin hitam dia? Sering terjadi seperti itu. Nah, anak-anak Ibu, jadilah pelajar yang anti bullying. Sekarang ada satu bully yang juga sedang marak. Apa itu? Bullying cyber. Tahu? Handphone kita, Android kita, ini bisa jadi tempat bully. Caranya bagaimana? Mungkin kalian pernah lihat di media sosial, ada seseorang yang mengedit foto wajah temannya, kemudian dibuatnya dengan caption yang berusaha untuk menjatuhkannya, atau kalian edit wajahnya seperti apalah. Nah, itu termasuk bullying cyber. Jadi, berhati-hatilah dengan semua bentuk bullying itu, karena ada undang-undang hukumnya. Sebenarnya tujuan dari semua bullying itu, mereka ingin menyakiti. Coba kalian bayangkan, apa yang terasa, apa yang kalian rasakan ketika kita membuli seseorang. Apa yang orang itu rasakan? Dia merasa minder, dia merasa ketakutan. Bahkan, kalau kalian sering melihat berita, banyak orang yang dibully ini berakhir tragis. Ada yang bunuh diri, ada yang stres. Nah, sebenarnya, ini lagi. Kenapa sih orang itu mau membuli seseorang? Apa penyebabnya seseorang mau membuli temannya? Di antaranya, orang itu sering
melihat tontonan-tontonan negatif, pengaruh-pengaruh tayangan TV. Nampak yang orang-orang yang sok jagoan, sepertinya keren, dicoba ke kawannya. Tuh. Kemudian ada juga karena meniru. Dia nampak ada temannya yang lain yang juga membuli orang. Dia nampak, sepertinya bagus juga kalau kayak gitu. Kayaknya kita kuat. Akhirnya dia pun membuli orang lain karena dia mencontoh. Kemudian ada juga, kenapa dia membuli orang lain? Karena dia pun korban dari bully. Bisa jadi ketika dia di masa kecilnya atau dia pernah dibully orang, meninggalkan trauma, sehingga dia ingin membalaskan rasa yang pernah ia rasakan ketika dia dibully orang. Saya merasakan ini, maka orang juga harus merasakan yang saya rasakan. Nah, kemudian ingin merasa dianggap jagoan. Dia merasa bahwa dirinya paling hebat. Dia ingin merasa bahwa dirinya paling berkuasa di sekolah, contohnya. Maka, untuk menunjukkan bahwa dirinya itu kuat, hebat, jagoan, dia membuli kawan-kawannya. Dia palak kawannya, dia tinju kawannya, dia gosipkan kawannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian gimana sih, Bu, cara kita menghindari dari perilaku bully yang dilakukan orang, Bu? Ada beberapa cara. Yang pertama, yang pastinya, jangan ikut melakukan bully tersebut. Ya, jangan melakukan bullying tersebut. Yang kedua, jangan selalu cari gara-gara. Jadi, kalau kita tidak mau dibully orang, kita pun jangan berusaha untuk mencari gara-gara. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Maksudnya, ketika kita menghargai diri sendiri dan orang lain, maka niat untuk membuli itu tidak ada. Kemudian, yang keempat, selalu bersikap tenang dan percaya diri. Jadi, ketika ada temanmu yang ingin membuli kamu, tetap tenang, percaya diri, jangan takut. Karena ketika kita menampakkan wajah takut, dia akan bangga, dia akan senang, dan keinginannya untuk membuli kita itu akan semakin kuat. Tapi ketika kita tenang, kita percaya diri, di hatinya akan ada rasa, kok anak ini saya gini kan, kok dia percaya diri ya? Kok dia tetap tenang ya? Wah, berarti anak ini gak mempan saya bully. Nah, jadi tetap tenang dan percaya diri. Selanjutnya, yang kelima, kalau ada yang ingin melakukan pembulian kepada diri kita, segera lakukan perlawanan dan laporkan. Ketika memang ada teman yang dengan sengaja, kita udah tahu nih, dia sengaja nih mau menjegal kita atau mau meninju kita, jangan nerima. Usahakan kita melawan, usahakan kita menangkis. Nah, dan dia, kalau teman kita masih terus mau berusaha menjatuhkan kita, mau mencelakai kita, usahakan kita untuk lari dan laporkan. Kalau kalian di sekolah, kalian bisa melaporkan ke guru atau ke pihak-pihak sekolah terkait.
Anak-anak ibu, itulah pemaparan dari materi bullying kita ini. Intinya, bully itu banyak mudaratnya. SMA Negeri 4 Bukit Tinggi sudah lama memproklamirkan anti-bullying. Jadi, apabila ada kedapatan dari anak-anak ibu nanti yang melakukan bullying, maka sekolah akan menindaklanjutinya. Ya. Nah, oleh karena itu, jauhilah bullying. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Khairun nas man yanfa'u linnas, bukan sebaliknya. Oke? Slogan ibu, mohon ya diikuti di rumah. Saya tidak mau dibully, dan saya tidak mau membuli. Ulangi. Saya tidak mau dibully, dan saya tidak mau membuli. Oke? Nah, baik anak-anak ibu, itulah materi ibu pada hari ini. Jangan lupa untuk ditonton, karena nanti akan ada kuis dan akan ada evaluasi dari materi ini. Oke? Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.